Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Saya mahibati fillah, kita lanjutkan mata kuliah akidah. Kita akan bahas tentang masalah al-wala wal bara, ya, tentang masalah loyalitas, ya, tentang masalah loyalitas. Kita sebagai seorang muslim harus loyal, ya, terhadap agama kita dan juga pemeluknya, terhadap kaum muslimin. Jadi harus memiliki keperpihakan, ya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Izzatul Islam wal muslimin, ya. Kita kalau belanja, pilihlah toko-toko atau produk-produk yang itu halal. Lebih-lebih kalau itu adalah miliknya umat Islam, ya. Kalau kita mengidolakan sesuatu juga sama, ya, idolakanlah tokoh-tokoh Islam yang bisa ditiru dan juga bisa menjadi teladan, ya. Karena gerakan global salah satunya adalah bagaimana mengecoh kiblat umat Islam di dalam masalah keteladanan, baik masalah pakaian, makanan, cara bicara, gaya hidup, ya kan? Jangan kemudian terperosok oleh tren atau oleh hal-hal yang sekarang mudah viral, ya. Kita harus melihat segala sesuatu itu dengan kacamata Islam. Ini baik atau tidak baik, halal ataukah tidak halal. Bukan sekedar ini terkenal, brand terkenal, bukan ini sekedar figur terkenal, bukan, ya. Tapi harus dilihat dari sisi akidahnya, sisi akhlaknya, sisi keteladanannya, ya. Karena banyak juga yang sekarang anak-anak muda, ya, tergila-gila dengan gaya apa sekarang aktor atau aktris yang dari Korea itu, ya, Korean Wave misalkan, ya, yang sekarang lagi digandrungi gitu, ya. Padahal dari sisi pakaian, dari sisi makanan, bahkan, ya, dari sisi gaya bicara, dari sisi gaya berjalan dan begitu seterusnya, ya, dari sisi pergaulan dan begitu seterusnya. Makanya harus dipilah dan dipilih tadi, ya. Ini ada yang dimaksud dengan wala dan bara, ya. Al-wala itu artinya loyalitas terhadap Islam dan ajaran Islam serta kaum muslimin. Al-bara itu artinya berlepas diri, ya, tidak meniru, ya, tidak berpihak, ya, terhadap kekufuran dan ahli kekufuran, ya, kemaksiatan dan ahli apa? Kemaksiatan. Itu yang disebut dengan al-wala dan al-bara, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam itu banyak yang terjebak dengan tren, ya, banyak yang terjebak dengan taklid, ikut-ikutan dalam masalah gaya hidup, ya. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law salaku hujra dab la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Jadi Nabi mengingatkan, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, kalian sungguh-sungguh akan mengikuti, ya, jalan orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi jengkal, sehasta demi hasta, ya, sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, ya, kalian juga ikut-ikutan masuk, terperosok gitu. Gaya hidup siapa, ya Rasulullah?
Yahudi dan Nasrani, iya siapa lagi? Faman, siapa lagi kalau bukan gaya hidup mereka. Artinya banyak umat Islam ya KTP-nya Muslim, kelihatannya penampilannya Muslim, tapi gaya hidupnya adalah tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim atau Muslimah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Makanya gerakan Zionisme dunia itu kan mengecoh umat Islam, sehingga umat Islam berpaling dari budaya mereka. Mereka merekrut dengan berbagai macam cara ya. Pertama adalah dengan cara berpakaian. Nah, jadi orang-orang Zionis ini, orang-orang Yahudi, mereka punya program global bagaimana supaya umat Islam, muslimin dan muslimatnya, cara berpakaian mereka dijajah ya, dengan gaya-gaya pakaian yang membuka aurat dan begitu seterusnya, atau gaya-gaya pakaian yang sifatnya flexing, pamer ini pamer itu dan begitu seterusnya ya. Dari sisi apa lagi? Makanan ya. Makanya di dunia ini semua makanan tidak lepas dari yang namanya tangan-tangan Yahudi ya, Zionis itu. Gaya makanan KFC, burger ini, burger itu ya, gaya makanan yang serba instan dan canggih dengan dana modal yang begitu banyak sekarang itu ya. Makanya MUI mengeluarkan 3 fatwa terkait haramnya membeli produk-produk Yahudi ya. Karena itu juga sebagai senjata atau peluru untuk menghabisi anak-anak Palestina ya. Jadi pernah memang mereka datang ke MUI untuk masalah ini ya, dan sederhana diberikan syarat, kalau kalian dulu berani memberikan makanan roti kepada tentara-tentara Zionis, berani nggak kalian memberi makanan untuk anak-anak Palestina? Tidak berani ya, tidak berani. Akhirnya MUI sendiri sudah mengeluarkan 3 fatwa itu ya, untuk terkait produk-produk Yahudi ya, walaupun ada label halalnya. Tayyib, ini namanya keperpihakan ya, wala dan al-bara ya. Nah ini juga yang diingatkan oleh MUI ya, terkait masalah al-wala dan al-bara. Ini penting karena untuk kebangkitan umat Islam dan supaya solid ya, gerakan dakwah Islam itu supaya solid ya. Kenapa? Karena salah satu cara untuk menggerogoti dakwah Islam itu adalah dengan gerakan tasyabuh ya, menyerupai golongan mereka ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi sudah mengingatkan siapa yang bertasyabuh ya dengan suatu kaum, maka dia masuk dalam golongan mereka ya. Kalau orang-orang ya ikuti gaya mereka, orang-orang fasik ya, gaya pakaiannya ya, dengan cara buka-buka aurat misalkan ya, perempuan tidak mau pakai jilbab misalkan, atau pakai jilbab ya tapi kelihatannya pakai jilbab tapi menampakkan lekuk tubuhnya dan seterusnya, itu tasyabuh juga ya. Nah tasyabuh seperti itu sebenarnya menggerogoti akidah dan juga moralitas ya dari umat Islam itu sendiri. Makanya kalau tasyabuh dengan suatu kaum ya berarti dia bagian mereka gitu ya. Banyak kadang dari umat Islam ketika tasyabuh dengan orang-orang munafik ya ada bagian irisan dari kemunafikan di dalam dirinya. Makanya dilarang ya. Kenapa dilarang? Misalkan laki-laki ikut-ikutan gelagatnya kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki, itu juga menyimpang dari fitrah. Nah sehingga kenapa dalam Islam itu LGBT itu dilarang, karena itu tasyabuh ya, tasyabuh dengan orang-orang fasik ya, sehingga tidak dibolehkan ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu ingatan yang harus diingat ya, hadis ini, karena peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah kita lihat ya kembali tentang masalah al-wala dan al-barra ya. Jadi al-wala dan al-barra tadi ya. Jadi al-wala tadi itu artinya dekat gitu ya, loyal ya. Jadi yang dimaksud di sini dekat dengan Islam dan kaum muslimin, sehingga tumbuh sifat
izzatul Islam ya, cinta terhadap Islam, kemudian ukhuwah Islamiyah ya, ukhuwah Islamiyah. Nah, itu namanya al-wala ya. Makanya kenapa sesama muslim ketika sakit dijenguk, ketika mati dilayat ya, ketika bersin kita doakan yarhamukallah ya. Ayo katakan yarhamukallah, yarhamukallah. Yang bersin pun mengucapkan alhamdulillah ya. Pulpennya jatuh dibantu diambilkan, itu namanya al-wala. Namanya apa? Al-wala. Bukan malah dibully, bukan malah diejek ya. Itu namanya al-wala, loyalitas. Nah, loyal terhadap Islam dan kaum muslimin ya. Kemudian definisi al-barra ya. Al-barra itu artinya berlepas diri ya. Berlepas diri. Maksudnya apa? Kita tidak mengikat hati ya. Kita tidak mendukung atau berpihak kepada siapa? Segala bentuk kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kesyirikan dan ke yang lain ya. Pokoknya hal-hal yang itu dilarang oleh Allah kita barra ya, artinya berlepas diri. Misalkan dalam hal-hal yang kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan. Misalkan akhir tahun misalkan ya, ada ritual-ritual, ayo kita nyembah Tuhan agama lain bersama-sama, doa bersama lintas agama, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ingat ya, peristiwa Aceh itu, tsunami Aceh itu berangkat sebab doa bersama lintas agama. Kalian cek aja itu fakta di lapangan ya. Sebelumnya itu tanggal berapa itu ya, itu kan Desember akhir. Makanya hati-hati kalau Desember akhir itu ya. Jadi tidak boleh orang bersama-sama ya kan melakukan kesyirikan bareng. Misalkan ada orang sedang membuat ritual ya, sesajen untuk punden, sesajen untuk lautan, mengarak kepala kerbau di lautan untuk selamatan, itu kan kesyirikan. Jangan kemudian malah nonton ya, jangan kemudian malah ikut-ikutan. Nah, ini mumpung viral ini. Nah, bukan masalah viral-viralan ya, tetapi itu adalah ritual yang mengandung unsur apa tadi? Kesyirikan ya. Jelas ya. Misalkan kalau orang suka naik gunung misalkan ya, pecinta alam ya, kemudian sampai ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus misalkan ya, di situ kan banyak ritual-ritual orang minta pesugihan. Wah, ikut-ikutan makan berkatnya misalkan, tidak boleh ya. Karena mereka membawa berkat, membawa kambing ya, kambing gembel itu ya, kambing itu yang biasa disembelih untuk sesembahan, itu nggak boleh dimakan itu. Jadi segala sesuatu yang disembelih atau dipersembahkan untuk selain Allah itu tidak halal untuk diapakan? Dimakan. Nah, kita berlepas diri. Itu namanya barra ya, tidak mendukung, tidak ikut-ikutan. Karena Nabi mengingatkan ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada juga orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Iya, dia masuk neraka karena suatu ketika dia melewati suatu kaum, yang kaum itu meminta satu korban sesembahan. Si orang ini dia nggak bawa sesembahan, kata si kepala sukunya, korbankanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia nyembelih seekor lalat. Kata Nabi, dia masuk neraka gara-gara mempersembahkan seekor lalat untuk siapa? Berhala mereka. Dan akhirnya orang yang kedua ya, datang lagi. Dia kemudian diminta untuk nyembelih korban. Dia tidak mau, saya nggak mau. Korbankanlah walaupun dengan seekor lalat. Walaupun dengan seekor lalat saya tidak mau. Kalau begitu Anda yang dikorbankan. Akhirnya orang ini disembelih mati. Dan kata Nabi, dia masuk surga gara-gara seekor lalat. Dia tidak mau berkorban walaupun hanya seekor lalat. Nah, jadi memang masalah al-barra ya, berlepas diri dari kesyirikan, kemaksiatan ya, kefasikan, kemungkaran, itu adalah konsekuensi dari orang berakidah ya, berakidah. Jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar ya.
Nah, wala dan bara ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut awsaku ural iman ya. Jadi wala dan bara itu artinya tali ikatan keimanan yang paling kokoh ya. Al muwalatu fillah wal muadatu fillah ya. Jadi loyal terhadap agama Allah ya, dan juga berlepas diri dari kemaksiatan itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-wala dan